Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Amin amin. Oke, di video kali ini saya lagi gabut ini teman-teman. Jadi ini saya baru nyantai ya teman-teman di depan rumah ini di emperan lah, di teras depan rumah, karena nggak ada kerjaan ini. Jadi saya iseng-iseng mau membersihkan taman depan kolam ini ya teman-teman, karena kan ya taman depan ini udah terlalu rimbun ini. Jadi dilihat itu udah nggak bagus lah, terlalu rimbun. Takutnya nanti ada hewan-hewan melata yang tidak diundang gitu teman-teman. Pertama-tama ini saya cabutin semua tanaman, apa ini namanya, tanaman lidah mertua ini teman-teman. Lidah mertua yang versi gelap ini teman-teman. Ini dulu saya nanam beberapa, tapi sekarang udah jadi banyak banget ini teman-teman. Jadi satu kotak itu jadi penuh semua ya, sama tanaman itu ya. Kita simak aja ya teman-teman videonya. Saya mencongkel ini tanamannya. Waduh, malah jatuh ini teman-teman. Ini kereta dorongnya malah jatuh. Alah. Simak aja ya teman-teman videonya. Nanti hasilnya seperti apa bisa teman-teman lihat sendiri. Itu ngomong-ngomong soal tanaman yang ada di samping kolam itu ya teman-teman. Itu saya nanamnya pas dulu membuat kolam itu teman-teman. Itu bareng sama pembuatan kolamnya teman-teman. Jadi buat memperindah kolam, saya bikin taman kecil di samping kolamnya teman-teman. Ini sandalnya udah copot-copot ya teman-teman, maaf ya. Alah, belum beli yang baru, besok beli sandal baru teman-teman. Copot. Jadi taman ini kurang lebih sudah ada 5 tahunan ya teman-teman. Tanamannya ini udah ada 5 tahunan. Itu belum pernah sama sekali saya ganti untuk tanamannya. Dari dulu ya tanamannya ya tanaman lidah mertua saja. Cuma ada itu tambahan tanaman apa ya namanya, yang merah-merah itu. Saya kurang tahu namanya apa. Jelas biar tambah kesannya tambah adem dulu teman-teman. Tapi kok lama-kelamaan jadi kemana-mana itu tanamannya, jadi banyak banget. Saya sendiri jadi malah agak khawatir ya teman-teman. Nanti takutnya kalau ada hewan-hewan melata kan bisa buat sembunyi itu teman-teman. Takutnya malah nanti ada hewan-hewannya kan nggak kelihatan. Ini setelah saya cabut semuanya, terus ini saya bongkar tanahnya. Takutnya masih ada akar yang tertinggal ya teman-teman. Walaupun cuma tertinggal akar, tapi untuk tanaman satu ini bisa hidup lagi teman-teman. Bisa tumbuh lagi, walaupun tinggal tunasnya saja itu bisa hidup teman-teman. Jadi kalau
menyebut tanaman jenis seperti ini harus sampai ke akar-akarnya. Ini rencana juga itu tanaman sirih gading yang ada di kolam itu, yang di pancuran itu teman-teman. Itu sekalian saya mau bersihkan juga. Terlalu banyak banget itu rencananya mau saya bersihkan sekalian. Oke, setelah bersih ya teman-teman, kita pindah ke mana, ke pancuran kolamnya teman-teman. Nah, kameranya taruh sini aja teman-teman. Udah kelihatan jelas kan? Ya, walaupun tanamannya ini membantu untuk filter ya teman-teman, tapi karena ya sudah terlalu rimbun, saya jadi nanti takutnya itu merambat kemana-mana, jadi saya putuskan untuk mengambil saja, membersihkan saja. Saya ambil terus saya pindah tempat itu teman-teman. Itu selain tanaman sirih gading, itu juga ada tanaman apa ya namanya, kimeng atau apa itu ditaruh di situ buat apa, biar ada akarnya baru ditanam di tanah. Itu buat bahan bonsai. Itu sudah akarnya sudah lumayan banyak. Buat bahan bonsai udah bisa. Ini nanti saya ambil, ini airnya jadi keruh semua ini. Itu udah mulai keruh ini. Dikarenakan akar sirih gading ini juga bisa buat filtrasi kolam koi saya. Tapi ya mau gimana lagi, karena ini udah terlalu rimbun, jadi ya saya ambil aja, karena biar terekspos untuk pancurannya. Suatu saat kalau ada rezeki ya teman-teman, bisa mudah-mudahan bisa buat kolam koi yang ada apa, ada kayak hiasan-hiasannya itu loh teman-teman, yang kayak apa ya, kayak di taman-taman gitu loh teman-teman, tapi kecil. Besok mau buat di samping gazebo kalau udah ada dana. Doain aja ya teman-teman, semoga aja bisa tercapai. Untuk filtrasi kolamnya ini baru saja kemarin saya bersihkan, jadi saya nggak khawatir walaupun itu nanti keruh, tapi nanti insya Allah udah jadi bunyi sendiri nanti airnya teman-teman. Ini saya ngambil apa, jaring ikan ya teman-teman. Itu bukan buat jaring ikannya, tapi buat jaring daun-daun kering ya teman-teman. Tuh bisa dilihat kan teman-teman, untuk kolamnya keruh kayak gitu airnya. Untuk ukuran kolamnya dulu saya pernah menjelaskan ya teman-teman. Ini
ukurannya 280 kali 160 atau 170, saya lupa teman-teman, karena udah lama ya teman-teman. Poin intinya kalau mau buat kolam koi ya teman-teman, itu perbandingan antara kolam utama sama filtrasinya itu harus untuk filtrasinya itu 30% dari keluasan kolam ya teman-teman. Nah ini setelah udah diambil udah bersih ya teman-teman, itu udah agak bening ini airnya. Lanjut ini teman-teman untuk penanaman tanaman yang saya beli online itu teman-teman. Saya beli tanaman, ada brokoli, ada tanaman melati Jepang juga ada, terus yang ada kayak apa itu, kayak tanaman pisang itu juga ada. Ini saya mau memperbaiki untuk untuk pinggirannya ya teman-teman, untuk batu batanya ini, karena udah ada yang copot ini batu batanya, jadi saya perbaiki lagi biar rata semuanya. Nanti terus saya mau tambahin tanah ya teman-teman, biar rata semua. Oke, waktunya memasang batu bata. Silakan simak aja ya teman-teman. Proses pemasangan batu batanya saya pasang tegak ya teman-teman, biar dapat tingginya. Jadi batu batanya nanti ini juga saya cuma ngumpulin di sekitaran rumah batanya. Ya walaupun untuk pemasangannya juga agak susah ya teman, iya biar cepet aja teman. Kelihatan ya teman-teman, untuk tanahnya itu masih kurang, jadi nanti rencana mau saya ambilkan tanah. Langsung saya tambahin tanah ya. Saya ambilkan tanah dari rumpun bambu ya, itu dari bawah rumpun bambu itu loh. Jadi tanahnya kualitasnya juga bagus teman-teman, tanahnya subur.
toh yang penting kalau untuk tanah, sembarang tanah asal ada pupuknya, saya yakin pasti juga bisa buat nanam teman-teman. Ini buat tanamannya langsung saya tata teman-teman. Saya beri jarak per setengah meter kalau tidak salah. Itu ayamnya siapa itu teman-teman? Ayamnya tetangga. Lagi main. Ini tanaman brokoli, terus tanaman seledri Jepangnya, dan itu tanaman pisang-pisangannya sudah saya tanam duluan teman-teman. Takutnya kan kering, jadi itu kemarin saya tanam dulu. Oke, untuk penanamannya ya tinggal lepas plastiknya, terus jangan sampai akarnya pada tercabut ya teman-teman, nanti takutnya nanti tanamannya malah mati. Jadi usahakan untuk hati-hati dalam mencopot dari polybagnya teman-teman. Biar nggak terlalu limbah ya teman-teman, jadi saya pilih tanaman yang agak mini-mini ini. Ini kemarin juga ada yang itu agak udah kering ya teman-teman. Saya juga pesimis itu bisa hidup atau enggak, tapi mudah-mudahan masih hidup lah. Dikarenakan juga dalam proses pengiriman barangnya itu juga memakan waktu 4 hari kemarin teman-teman. Untuk ekspedisinya itu bisa kelihatan ya teman-teman, untuk kolamnya udah bening ya teman-teman. Itu untuk kejernihan kolamnya itu paling tidak ya 3 jam udah jernih teman-teman. Ini untuk tanaman brokolinya teman-teman. Brokoli itu kalau posisinya ditanam di luar itu warnanya bisa kuning seperti itu teman-teman, tapi kalau agak di tempat teduh nanti jadinya daunnya warnanya hijau teman-teman. Ini saya udah lama nggak ngedit ya teman-teman, jadi agak lupa ini cara-cara ngeditnya. Ini jadi kayak malah belajar lagi ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru saja gabung, baru saja mampir lihat video saya ya, untuk mendukung channel ini ya teman-teman ya, mengharap dukungan buat teman-teman agar channelnya lebih berkembang jadi lebih bagus. Kritik sarannya juga
mohon untuk komen, jangan lupa untuk subscribe yang jelas, dan jangan lupa juga nyalakan untuk lonceng notifikasinya ya teman-teman, biar nanti kalau ada video baru dari saya nanti bisa langsung dapat pemberitahuan gitu. Ini tinggal pohon yang terakhir ya teman-teman, tinggal tanaman yang terakhir. Ini sepertinya tanamannya udah tertata, udah tertanam semua ya teman-teman. Tinggal kita merawat saja. Oh, masih ada ini teman-teman, ternyata masih ada tanaman makanya seperti bulu ayam, saya lupa namanya, tapi ini ada yang udah kering jadi akarnya jadi patah-patah gitu ya teman-teman. Tapi selama beberapa hari ini saya lihat akarnya udah pada tumbuh teman-teman. Jadi ya saya nggak terlalu khawatir ya teman-teman. Alhamdulillah tanamannya masih hidup walaupun tinggal akarnya saja. Yang untuk tanaman, yang taman untuk yang samping sebelah sana itu sudah tertata ya. Kalau yang untuk sebelah sini baru kali ini saya tata teman-teman. Nah, untuk pohonnya yang ini teman-teman, ini akarnya udah ada salah satu atau salah semua, ini udah ada yang busuk, ada jamurnya, jadi daunnya nggak terlalu subur. Tapi ini setelah video ini saya buat beberapa hari, terus saya pantau kemarin tanamannya alhamdulillah udah ada tunasnya teman-teman. Jadi tanamannya nggak mati teman-teman. Jadi setelah semua tertanam ya teman-teman, ini tinggal saya untuk proses perawatan saja teman-teman. Jadi tinggal saya siram, terus saya beri pupuk ya, pokoknya intinya tinggal menghidupkan saja, tinggal merawat. Tapi jangan lupa ini teman-teman, ini saya bersihkan dulu untuk areanya. Alhamdulillah udah jadi, udah rapi. Ini langsung saya kasih air, takutnya tanamannya pada layu teman. Ini saya menanamnya ini sore hari ya teman-teman, dikarenakan siang hari nanti takutnya adaptasinya nggak bisa, nanti tanamannya malah mati. Jadi kalau nanam tanaman itu kalau mau pagi-pagi sekalian, kalau mau sore-sore sekalian. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, video penanaman ulang taman samping kolam ya teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk kedepannya, kapan-kapan kita review tamannya setelah beberapa bulan. Mungkin itu saja dari saya ya teman-teman. Udah banyak
salah kata dan salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.